Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Amalia Putri dengan NIM 207210060, kelas 2A Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan, dosen pengampu Bayu Kurniawan, SSI, MSc. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan hewan. Adapun pengertian sistem pencernaan adalah sistem organ yang berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi sumber energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi sistem pencernaan yaitu 1. Menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, 2. Menyerap nutrisi, 3. Memasak nutrisi dan energi bagi tubuh, 4. Membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Adapun tahap-tahap utama pengolahan makanan. 1. Ingesti. Ingesti merupakan tindakan makan atau tahapan pengolahan makanan di mana hewan memiliki cara yang berbeda-beda dalam memakan makanannya. 2. Digesti atau pencernaan. Digesti adalah tahap kedua dalam pengolahan makanan, di mana makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk diabsorpsi oleh tubuh. 3. Absorpsi. Pada tahap ini sel-sel hewan menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. 4. Eliminasi. Tahap eliminasi menyelesaikan proses absorpsi saat material yang tak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Baiklah, adapun organ penyusun saluran pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan hewan Invertebrata. 1. Florivora. Pada hewan florivora, sistem pencernaan makanan terjadi secara intraseluler. Pada bagian ini, flagel yang terdapat pada choanosit akan bergerak-gerak sehingga menyebabkan air yang membawa oksigen dan makanan berupa plankton akan mengalir dari ostium masuk ke spongosol lalu masuk ke oskulum. Makanan ini lalu akan dicerna di dalam vakuola makanan. Setelah dicerna, sari-sari makanan diangkut oleh sel-sel amebosit untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi akan dikeluarkan oleh sel-sel leher atau choanosit melalui spongosol sebelum akhirnya keluar dari tubuh melalui oskulum. 2. Vermes. Pada golongan Annelida atau cacing tanah memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks. Makanan akan masuk ke dalam mulut lalu menuju faring, osofagus, dan disimpan di dalam tembolok. Makanan dari tembolok akan dilanjutkan ke empedal untuk dicerna secara mekanik. Pencernaan akan berlanjut di usus dengan bantuan enzim, kemudian akan diserap tubuh. Usus Annelida mengalami pelipatan atau tiflosol yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan nutrisi. Sisa makanan akan dibuang melalui anus. 3. Arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Pada umumnya, sistem pencernaan pada hewan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu perut depan, terdapat mulut, esofagus, dan tembolok. Perut tengah terdapat usus dan lambung, dan perut belakang terdapat rektum dan anus. Dimulai dari mulut yang dilengkapi dengan sepasang rahang atas yang fungsinya sebagai pengecap dan membantu mengunyah. Kemudian makanan akan diteruskan ke esofagus dan disimpan di tembolok. Selanjutnya, makanan akan dicerna di bagian usus tengah dengan bantuan enzim dari kelenjar pencernaan, dan unsur-unsur nutrisi akan diserap melalui usus, sedangkan sisa makanan akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan vertebrata. 1. Ikan atau Pisces. Dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil dengan geraham bawah yang berbentuk kerucut, dan lidah di dasar mulut yang tidak dapat digerakkan serta banyak menghasilkan lendir. Dari rongga mulut masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut pendek terdapat di belakang insang. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung. Dari lambung, makanan masuk ke usus yang berupa pipa panjang berkelok-kelok.
2. Katak atau amfibi, dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi berbentuk kerucut untuk memegang mangsa. Terdapat lidah bercabang 2 di pangkal rahang bawah untuk menangkap mangsa, serta terdapat kelenjar ludah untuk membantu proses menelan. Dari rongga mulut masuk ke esofagus. Dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung katak akan melebar jika terisi makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus. Usus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus cerna atau ileum. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. 3. Buaya atau reptil, dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi buaya besar-besar dan lidah menempel pada tulang gusi dan bercabang di ujungnya, serta terdapat kelenjar ludah. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Lambung memiliki otot yang tebal dan silindris. Dari lambung, makanan masuk ke usus dan sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. 4. Aves atau unggas. Saluran pencernaan hewan ini dimulai di rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat paru yang berfungsi untuk mengambil makanan. Makanan masuk ke rongga mulut lalu masuk ke kerongkongan. Kemudian tembolok. Tembolok yaitu kantong pelebaran ujung bawah esofagus. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung kelenjar. Kemudian masuk ke lambung pengunyah atau rempela. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus. Kemudian, sisa makanan didorong ke usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. 5. Ruminansia. Adapun pengertian hewan ruminansia adalah hewan pemamabia atau pemakan tumbuhan. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia dimulai dari rongga mulut. Selanjutnya masuk ke esofagus, kemudian masuk ke lambung. Lambung pada hewan ruminansia terdiri dari 1. Rumen, perut besar, 2. Retikulum, perut jala, 3. Omasum, perut buku, 4. Abomasum, perut masam. Setelah di lambung, makanan masuk ke usus dan sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Struktur gigi. 1. Karnivora. Adapun struktur gigi karnivora yaitu gigi seri, taring, geraham depan. 2. Herbivora. Adapun struktur gigi herbivora yaitu gigi seri, geraham depan, dan geraham belakang. 3. Omnivora. Adapun struktur gigi omnivora yaitu gigi seri, gigi taring, geraham depan pertama, geraham depan kedua, geraham ketiga. Papila lidah. 1. Papila filiformis, menerima rangsangan pengecapan. 2. Papila circumvallata, penerima rasa pahit. 3. Papila fungiformis, penerima rasa manis. 4. Papila folianta, penerima rasa asin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.